warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Meggy Novitasari MPD, dosen tetap Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah manajemen kelas. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa PGSD semester 3 berbobot 2 SKS yang diselenggarakan selama 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali masing-masing untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait dengan pengelolaan kelas yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. 3 komponen yang sangat penting dalam pengelolaan kelas atau manajemen kelas yang efektif dan efisien, yaitu guru, murid, dan suasana kelas. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau PLO, prodi pada mata kuliah ini meliputi PLO 5, PLO 6, dan PLO 8 yang telah tertuang di RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CLO 1 yang diharapkan antara lain mahasiswa mampu mengkaji konsep dasar, pendekatan, ruang lingkup, prosedur, dan rancangan manajemen kelas, aspek, proses, serta pengaturan kondisi iklim belajar untuk pembelajaran kooperatif dalam sebuah kelas. CLO yang kedua, mahasiswa dengan penuh ketekunan harus bisa memahami terkait dengan fungsi guru, mendesain pengelolaan kelas efektif dengan prinsip dan strategi yang telah ditentukan dalam pengelolaan kelas, serta menciptakan iklim melalui kedisiplinan dan penilaian yang ramah anak. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran di mata kuliah ini adalah delivery, interaksi, dan assessment. Di mana untuk delivery, saya menyampaikan materi sesuai RPS serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran, kuis, dan media yang lainnya. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah, yaitu dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini yaitu mencakup penilaian kehadiran, kedisiplinan, kesantunan, partisipan, kemudian ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya, referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi karya saya sendiri dan juga referensi karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi masa kini. Berikut merupakan video pembelajaran pada mata kuliah manajemen kelas dengan materi peran guru dalam manajemen kelas di pertemuan ketiga. Mari kita simak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa kita mulai ya teman-teman perkuliahan pada siang hari ini? Bisa. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, teman-teman berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar, berdoa dipersilahkan. Raditu billah
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, untuk hari ini adakah yang tidak masuk? Ada, Bu. Ada. Siapa? Yang Oke. pertama Laras, Bu. Oke, ada surat izinnya? Ada, Bu. Sakit atau bagaimana? Sakit. Sakit. Oke, semoga segera diberikan kesembuhan ya. Oke. Baik, untuk hari ini teman-teman ya, ini materi kita ada di pertemuan yang ketiga, yaitu peran pendidik dalam manajemen kelas. Oke. Jadi pengantar terlebih dahulu ya, keterkaitan antara manajemen dan keberhasilan siswa itu yang seperti apa sih kira-kira? Nih, ada proses pembelajaran dan keberhasilan, di mana proses pembelajaran ini dilakukan oleh guru dan siswa. Kemudian keberhasilan dari mana? Siswa juga. Nah, dari siswa ini berupa hasil belajar, tapi kalau dari gurunya terkait dengan pengelolaannya ya, pengelolaan kelasnya seperti itu. Jadi ini menjadi bentuk pengelolaan yang ada di manajemen. Gitu ya, teman-teman ya. Ada yang ditanyakan dulu untuk pengantarnya? Belum. Oke. Oke, ini ada peran pendidik di manajemen kelas, di mana ini teacher rules. Nah, di mana guru itu tugas utamanya tidak hanya mengajar, melainkan apa? Yang kedua, manajemen. Oke, jadi tidak hanya mengajar saja, tapi ada manajemennya, yaitu apa? Mengelola kelasnya seperti apa? Baik dari proses belajarnya, baik dari pendekatan kepada anak didiknya, dan lain sebagainya. Memang tugas utama guru itu adalah mengajar. Ya, memang seperti itu. Tapi pendukungnya adalah manajemen. Bagaimana cara guru itu mengelola kelasnya? Ini poin paling penting, gitu ya. Oke, kemudian di sini untuk mengajarnya ini ada fasilitator. Kira-kira guru menjadi fasilitator itu yang seperti apa? Memfasilitasi muridnya untuk melakukan proses pembelajaran tersebut. Ya, Bu. Oke. Menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan oleh siswa, Bu. Oke. Dalam pembelajaran. Baik, jadi di sini ada fasilitator, yaitu guru itu melayani peserta didiknya. Betul. Gitu ya. Oke, kemudian ada coach, ada research, ada co-learner. Nah, jadi di sini ada pendampingan. Jadi ketika anak-anak atau murid itu sedang proses belajar, guru itu tidak hanya memberikan ceramah atau melainkan guru itu harus memberikan pendampingan secara khusus. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, untuk yang kedua atau pendukungnya ada di manajemen. Nah, manajemen itu yang seperti apa kira-kira? Ada komunikasi, ada diskusi, ada planning, dan lain sebagainya. Nah, di sini guru itu yang paling penting adalah dalam bentuk komunikasinya. Baik komunikasi kepada rekan sejawatnya, kemudian komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan siswanya. Gitu ya. Oke, dengan orang tua itu yang bagaimana kira-kira? Menjadi poin penting ketika guru itu harus bisa berkomunikasi dengan orang tua. Jadi seperti ini, ketika menjadi guru, diutamakan tidak hanya bertemu orang tua itu dalam 1 tahun, itu 2 kali. Ketika apa? UTS, pengambilan rapot, dan di akhirnya. Nah, tapi diusahakan rutin. Setiap bulan. Nah, ini untuk apa? Untuk melihat perkembangan anak didiknya. Seperti apa?
Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ketika guru di sekolah, kemudian orang tua di rumah, ini harus ada kerjasama. Harus ada kerjasama, artinya apa yang ada di sekolah itu harus ada di rumah. Karakter yang diberikan di sekolah harus diberikan di rumah. Paham? Paham. Jadi agar anak siswa sekolah dasar itu tidak bingung. Karena salah satu karakteristik siswa sekolah dasar ini apa? Meniru. Begitu kan ya? Nah, salah satunya itu meniru, sehingga apa yang ada di sekolah harus ada di rumah. Jadi biar tidak ada kok di sekolah seperti ini, di rumah seperti ini. Nah, jadi harus sama, ada kolaborasi antara guru dan orang tua. Tuh, oke. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Sudah paham? Oke. Nah, ini peran pendidik dalam manajemen kelas. Nih, peran pendidik dalam manajemen kelas. Yang pertama, struktur dan aturan. Ya, tentu misalnya tidak hanya di sekolah, di perkuliahan, di kampus misalnya seperti itu. Itu harus ada struktur dan aturan terlebih dahulu ya, sebelum kalian melaksanakan proses pembelajaran selama 14 kali pertemuan. Ya kan? Ada kontrak perkuliahan, kesepakatan perkuliahan. Nah, ini harus ada. Jadi agar proses pembelajaran itu tidak menyimpang. Tujuannya pembelajaran itu khususnya untuk apa sih sebenarnya? Oh, itu udah ada aturan-aturan yang ada di kelas seperti itu. Nah, ini kemudian manajemen perilaku. Manajemen perilaku ini kaitannya dengan peran guru sebagai motivator. Peran guru sebagai motivator. Jadi memberikan motivasi, memberikan penguatan karakter, kemudian tetap mengingatkan kepada siswanya secara periodik seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas dan pembelajaran. Nah, guru harus bisa memfasilitasi dalam proses pembelajaran, baik dari medianya, metodenya, model pembelajarannya, dan lain sebagainya. Itu harus sesuai dengan perkembangan siswanya. Begitu ya, harus sesuai dengan siswanya, dan siswa itu harus aktif. Jadi tidak guru yang memberikan ceramah, ya memang ceramah itu tidak bisa ditinggalkan ketika proses pembelajaran. Tapi bagaimana cara menginovasikan ceramah itu menjadi proses pembelajaran yang menarik, dengan cara yang bagaimana gitu ya. Oke, kemudian hubungan sosial emosional. Ini membangun kepercayaan, kepercayaan dengan orang tua, dengan kolega, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Dan ada evaluasi adaptif. Artinya guru itu harus memiliki sifat yang reflektif. Sudah paham sifat yang reflektif itu apa? Guru yang memiliki sifat reflektif. Guru yang paham terkait dengan dirinya sendiri, bagaimana kelemahannya, bagaimana kelebihannya, bagaimana cara menutupi kelemahan itu agar tidak tampak, dan bagaimana cara mengembangkan kelebihannya itu. Gitu ya. Jadi ketika menjadi guru itu harus memiliki prinsip reflektif. Oh, saya kekurangannya di sini nih, kelebihannya di sini nih. Oh, kekurangan saya tutupi di sini, kelebihan saya kembangkan lagi. Gitu ya, teman-teman ya. Ada yang ditanyakan dulu? Belum ada, baik. Kalau belum ada, nih, nextnya ya. Ini peran pendidik dalam manajemen kelas tadi. Ada motivator, fasilitator, organisator, mediator, evaluator. Seperti ini. Motivator tadi ya, ketika guru memberikan semangat kepada siswa-siswinya. Kemudian fasilitator, udah paham fasilitator? Sudah. Ya, memfasilitasi proses belajar mengajar. Organisator, mengelola kelasnya, proses pembelajarannya, dan lain sebagainya. Kemudian mediator, sebagai penengah. Oke, sebagai penengah ketika ada permasalahan, jadi tidak cenderung ke A, tidak cenderung ke B, gitu ya. Jadi harus memiliki sifat mediator atau kebijaksanaan dalam proses pembelajaran. Dan evaluator yaitu untuk menilai seperti apa. Gitu ya, teman-teman ya. Ada yang ditanyakan? Enggak ada, oke.
Ini ada materi digital di sini. Silahkan kalian scan. Silahkan kalian scan dulu ya. Seperti apa sih kira-kira materi digitalnya gitu? Sudah nampak materi digitalnya? Sudah, Bu. Apa itu materi digitalnya? Coba lihat sebentar. Pembelajaran menyenangkan dan inspiratif berbasis ICT. Oke. Jadi untuk saat ini memang teknologi ini untuk mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Namun tidak boleh melupakan gurunya, begitu kan? Ya, teknologi itu hanya sebagai pendukung. Tetap kita yang berpikir teknologi ini mau saya apakan ya, gitu kan? Entah nanti ada kuis yang berbasis game atau ada media belajar yang interaktif, ada yang tetap harus ada konvensionalnya, gitu ya. Karena misal nanti ketika teman-teman ngajar di kelas rendah, anak-anak belum tentu bisa mengoperasikan handphone. Dan tidak semua anak-anak juga memiliki handphone. Sehingga kita memang harus paham bagaimana latar belakang anak didik kita. Gitu ya. Tugas tadi misalnya komunikasi dengan orang tua itu sangat penting sekali dalam proses pembelajaran. Misalnya gini, ketika ada siswa mau masuk kelas 1, biasanya syarat-syaratnya itu ditujukan kepada siswanya semua. Akte kelahiran, nilai dari TK, dan lain sebagainya. Sertakan satu dari orang tuanya. Syaratnya apa itu? CV. CV orang tua. Bukan untuk melamar kerja, ya, bukan untuk melamar kerja, tapi untuk mengetahui bagaimana sih keadaan di rumahnya, latar belakang sosialnya, latar belakang ekonominya, karirnya bagaimana. Nah, jadi untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di depan, begitu. Karena kita menyikapi peserta didik A, B, C itu berbeda-beda, ya kan? Ya, jadi memang kita harus memahami dulu. Berikan template. Nah, berikan template CV-nya yang ditujukan kepada orang tuanya ngisi. Baik dari pekerjaannya, rumahnya, dan lain sebagainya. Alamatnya dan pekerjaannya apa gitu. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk itu tadi loh, mendeteksi bagaimana keadaan peserta didik kita. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Belum? Belum. Nanti untuk materi digitalnya sambil dibaca-baca lagi ya. Oke. Itu materinya bagus, jadi silahkan dibaca-baca lagi. Oke, kita ada kuis gitu ya. Ada kuis. Oke, saya lihatkan dulu di sini. Ini teman-teman, bisa nggak? Ya, silahkan. Cepat. Oke. Ini ya. Nomor 1, Angel. Yang kedua, Visa dan Riza. Semangat semuanya. Oke. Sekarang ini ya. Ada pertanyaan, nanti siapa yang mau menjawab? Bagaimana manajemen pembelajaran yang efektif untuk sekolah dasar? Saya, Bu. Oke. Mungkin salah satunya itu bisa dengan guru itu mengajak siswa untuk membuat kesepakatan di kelas, seperti membuat aturan di kelas. Kemudian guru juga berkomunikasi dengan siswa menggunakan kalimat yang positif. Kemudian juga guru juga dapat memahami karakteristik siswa tersebut. Oke, seperti yang sudah Bu Megi sampaikan di awal tadi ya. Oke, bagus. Nah, ini ya salah tiganya tadi ya yang dijawab ya. Salah tiganya ada tetapkan aturan sesuai dengan standar perilaku kelas. Yang pertama tetap kita harus lihat kebijakan sekolah dulu seperti apa.
Itu ya teman-teman. Kemudian tetapkan batasan antara murid dan guru. Meskipun guru itu tetap ngayomi seperti temannya, tapi harus ada batasan untuk menjaga apa? Kewibawaan seorang guru, begitu. Kemudian gunakan komunikasi verbal dan nonverbal. Tidak hanya ucapan, namun bentuk perasaan. Ya, jadi apa ya? Ketika guru mengajar, ketika guru di kelas dan lain sebagainya, anak itu merasakan gurunya itu tulus enggak sih ketika mengajar? Apalagi anak-anak SD, ya peka banget kan ya. Nah, peka banget. Jadi kita harus benar-benar dari hati, tidak hanya memprioritaskan kinerja apa berorientasi gaji, tidak seperti itu. Tapi semuanya lakukan dengan hati, lakukan dengan perasaan, dan kita harus memiliki empati yang tinggi terhadap siswa. Begitu. Karena apa? Meskipun kita memiliki memiliki jiwa yang memiliki keteladanan, jiwa kepemimpinan, belum tentu anak itu meniru. Ya kan, meskipun kita beri contoh hal-hal baik, hal-hal positif, nah belum tentu anak itu meniru kita gitu. Oke, pahami karakter murid, metode pengajaran yang inovatif tadi sesuaikan dengan karakter anaknya, bagaimana kebutuhannya, bagaimana, dan komunikasi dengan orang tua seperti yang sudah Bu Megi sampaikan. Paham teman-teman? Paham. Oke. Nih, ada 4 elemen dasar rencana pengelolaan kelas yang sukses. Harapan yang jelas. Nah, harapan yang jelas ini dari gurunya. Kira-kira guru itu memiliki harapan seperti apa sih kepada anak didiknya? Tetap cerdas, berkarakter, gitu ya. Nah, kemudian konsistensi dan keadilan. Nah, konsistensi dan keadilan ini seperti apa kira-kira? Nah, gitu ya teman-teman. Jadi seorang guru harus memiliki konsistensi dan keadilan. Artinya konsistensi dalam mengajar. Tidak hanya dalam 1 minggu kita gunakan modal pembelajaran PJBL terus, tidak. Tapi sesuaikan dengan materinya juga bagaimana. Oke, dan keadilan tidak boleh berpihak ke misalnya siswa A, siswa B, siswa C. Nah, seperti itu. Penguatan positif tadi guru sebagai motivator. Setiap harinya guru itu harus memotivasi siswanya, apalagi anak sekolah dasar. Harus secara intens ketika mengingatkan. Kalau kepada teman-teman seperti ini, secara periodik aja, misalnya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali kita ingatkan. Tapi kepada siswa sekolah dasar, kita harus ingatkan secara terus-menerus seperti itu. Agar apa? Agar teringat, gitu ya. Nah, prosedur dan rutinitas kelas. Tentu guru itu harus melengkapi semua prosedur administrasi yang sudah ditetapkan. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini dan guru itu juga harus merecharge your class. Jadi ketika di kelas itu tidak hanya proses pembelajaran saja, tapi kita lakukan ritual kepada anak-anak yang bagaimana. Ya, ini contohnya ada pengantar memberikan sumber motivasi dan tekad positif. Ini di awal proses pembelajaran misalnya seperti itu. Ini emotional assessment. Nah, jadi tidak langsung kognitif itu ya, tidak langsung penilaian kognitif, tapi emotional assessment dulu. Bagaimana kira-kira? Nah, ini dengan mengekspresikan perasaan, misalnya ketika datang ke kelas ditanya bagaimana perasaan hari ini dan lain sebagainya. Kemudian latihan bersyukur dan mendengar curhatan anak. Latihan bersyukur, bagaimana? Apakah anak-anak sudah bersyukur hari ini? Ditanya seperti itu. Bersyukurnya kenapa? Karena saya bisa diantar sekolah oleh ayah. Nah, seperti itu. Kemudian ada pendahuluan, memfokuskan pada tujuan yang menarik. Tadi, sebelumnya tadi ya. Nah, social assessment, ada refleksi singkat. Paham ya refleksi singkat seperti apa, teman-teman? Oke, jadi kita harus tahu anak itu bagaimana keadaannya hari ini. Ice breaking dan kita harus ada tujuan belajar. Tujuan belajar nggak harus dibacakan secara keseluruhan, tapi intinya apa sih kira-kira? Tercapai nggak tujuan pembelajaran itu? Dan tentu ketika siswa sudah merasa bosan, ada ice breaking.
Dan intinya menciptakan kelas menggembirakan, inspiratif, dan efektif sesuai dengan materi digital yang sudah Bu Megi sampaikan. Ya kan, tadi judulnya apa? Pembelajaran menyenangkan dan inspiratif. Nah, ini ada di inti, yaitu menciptakan kelas menggembirakan, inspiratif, dan efektif. Ini bagaimana caranya? Kemudian ada di asesmennya kognitif dan psikomotorik. Apa aja? Nah, apa aja nih? Kira-kira ada mulai dengan deep work. Gimana ini caranya? Fokus dulu, gitu kan? Ya, fokus dulu seperti apa? Kemudian kolaboratif, kerjasama. Baru nanti ada teknik Podomoro. Kira-kira teknik Podomoro itu apa? Bu Megi sering implementasikan teknik Podomoro kepada teman-teman. Silahkan kalian berfokus dulu 20-25, kemudian istirahat. Artinya istirahat apa? Ya, ice breaking atau apa? Kemudian mulai lagi. Ini namanya teknik Podomoro. Jadi ada beberapa menit untuk kalian benar-benar fokus dalam hal apapun, tidak hanya dalam proses pembelajaran, tapi ketika nanti kalian bekerja, gunakan teknik Podomoro. Fokus dulu ya, fokus dulu 20 menit, kemudian udah capek, 5 menit untuk apa gitu ya, untuk ice breaking, atau nanti ketika bekerja bisa scroll sosmednya gitu kan. Nah, kemudian baru fokus lagi, ulangi lagi gitu. Jadi ini teknik Podomoro, dan tentu Bu Megi terapkan journaling. Ada ya dari semester sebelumnya, semester 1 atau semester 2 kemarin? Semester 1. Semester 1 itu tetap ada journaling, ada yang dilanjutkan sampai semester 3? Kalam. Oke, ya, ada journaling. Nah, kemudian penutupnya adalah membangun komunikasi terbuka dan berpikir yang berkelanjutan. Artinya di sini ada self assessment. Jadi tidak hanya kognitif, psikomotor, kemudian sosial, tapi Bu Megi tambahkan emosional dan self assessment. Self assessment adalah kita harus bisa menilai diri kita sendiri. Refleksi, umpan balik, kemudian motivasi, dan pause ritual. Berawal dari atas lagi, kemudian sampai dengan penutup. Gitu. Ini bisa dilakukan oleh guru-guru masa kini. Nah, untuk menciptakan apa? Proses pembelajaran yang menyenangkan, inspiratif itu tadi. Oke? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Belum? Oke, belum ada ya. Ini sekarang ada penugasan individu. Nah, ada penugasan individu, nanti tugasnya apa? Membuat poster terkait dengan mata kuliah manajemen kelas sampai dengan tujuan kedepannya bagaimana. Kalian menjadi guru, jadi harus tahu kira-kira tujuan kalian ke depan itu bagaimana. Isi posternya apa? Dari perencanaan, pelaksanaan evaluasi, ada kendala, refleksi diri, harapan, dan pengembangan karakternya. Nih, jadi ini ada tujuannya. Tujuan poster ini sebagai apa? Tolak ukur capaian prestasi akademik, sosial, emosional, dan keterampilan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ini penugasan individu, kemudian nanti dikumpulkan hari berapa ya? 1, 2, 3 hari setelah hari ini. Gitu ya, 3 hari setelah hari ini. Jadi Rabu, Kamis, Jumat pukul 08.00. Gitu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bu Megi pengen bertanya dulu, bagaimana perkuliahan pada siang hari ini? Menyenangkan. Ada lagi? Ada lagi? Dapat dipahami. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Untuk perkuliahan Bu Megi akhiri. Untuk materi peran guru dalam manajemen pendidikan sudah Bu Megi sampaikan. Next, nanti teman-teman bisa lihat kembali apa yang sudah Bu Megi share terkait dengan materi selanjutnya. Silahkan belajar, silahkan membaca. Itu saja yang bisa Bu Megi sampaikan. Terima kasih semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.